Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Hati Sehat Itu Indah. Nah Tribuners, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih penyebab dan cara menangani dari paru-paru basah. Nah untuk itu kita sudah bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Graha Husada, Dr. Patdi Langga. Halo dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya dok ya. Lagi di mana dok? Ya, lagi di rumah ini. Iya, boleh minta waktunya sebentar ya dok ya? Oh, silakan. Dok, kita hari ini bakal bahas soal paru-paru basah, dok. Ya. Soalnya masih ada yang bingung paru-paru basah itu tuh sebenarnya gimana, dok? Nah, Ya. paru-paru basah itu sebenarnya penyakit yang seperti apa, dok? Ya, gini ya. Sebelum kita berlanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat sore. Ya, mungkin sebelum kita berlanjut ke lebih jauh, apa sih itu paru-paru basah itu ya? Kita ketahui bahwa ada definisi basah, berarti ada air ya, ada cairan gitu ya. Jadi di paru-paru. Sebetulnya bukan pure di paru-parunya, tetapi di rongga pleura namanya. Rongga pleura itu apa? Rongga pleura itu adalah rongga antara paru-paru dengan dinding dada, ya, dengan dinding dada. Nah di situ kalau dinding dada kan dari otot sampai tulang iga itu dinding dada, ya. Paru-paru itu di dalamnya. Nah antara paru-paru dengan dinding dada itu disebut rongga pleura. Rongga pleura itu yang notabene sebetulnya ada cairan di situ. Yang berfungsi adalah untuk pelumas paru-paru dengan dinding dada. Jadi kalau kita bernapas kan paru-parunya bergerak ya, kita tarik napas, kita buang napas, itu paru-parunya bergerak di dalam rongga dada. Jadi pelumasnya itu adalah untuk melancarkan atau melumasi antara dinding dada dengan paru-paru. Jadi dia lumas, jadi dia bisa bergerak sedemikian rupa. Ya, jadi di antara kalau kita bernapas, keluar napas itu kan bergerak. Nah, secara normal cairan itu ada sebagai pelumas, tapi tidak banyak. Tidak banyaknya berapa? Biasanya kurang dari 50 cc. Nah, bagaimana dengan yang disebut paru-paru basah? Nah, paru-paru basah itu diketahui bahwa cairan yang di dalam rongga dada itu, rongga pleura itu, ya, di dalam rongga antara paru dan dinding dada itu lebih banyak, diproduksi banyak, ya. Jadi itu yang disebut paru-paru basah, gitu loh Mbak. Jadi kalau berlebihan cairan antara dinding dada dan paru-paru yang ada lapisan yang disebut lapisan pleura, makanya disebut efusi pleura. Gitu. Jadi berlebihan cairannya, gitu loh Mbak. Ya. Oh, itu disebut paru-paru basah ya. Nah, kenapa kok dok orang bisa kena paru-paru basah, dok? Ya, ada beberapa sebab sebetulnya ya, sifat cairan itu sendiri ada beberapa. Ya, yang pertama mungkin ada kelainan di dalam paru itu sendiri atau di luar paru. Ya, kalau di dalam paru biasanya karena infeksi seperti TBC, pneumonia, jamur, kemudian ada juga penyebabnya adalah kanker, tumor, ya, kemudian ada emboli paru, kemudian ada kelainan paru yang bersifat jadi memproduksi cairan eksudat atau transudat. Nah, ada juga kelainan yang di luar paru seperti penyakit jantung, ginjal, hati, kemudian hipertensi portal itu karena hati juga ya. Kemudian ada hipoalbumin, kekurangan protein di dalam darah, itu juga bisa menyebabkan paru-paru basah atau efusi pleura. Jadi kita tidak boleh mengabaikan
itu paru-paru basah. Tapi kadang-kadang masyarakat itu mendefinisikan paru basah itu kalau batuk berproduksi ya dahaknya banyak itu disebut paru-paru basah. Padahal bukan. Ya, paru-paru basah itu adalah ada akumulasi cairan di dalam rongga pleura itu, rongga antara dinding dada dengan paru-paru gitu loh Mbak ya. Kalau dari kebiasaan kita sehari-hari Dok, itu mungkin nggak Dok sebabin paru-paru basah tanpa ada penyakit-penyakit tadi itu? Ya tentunya tidak akan terjadi kalau tidak ada sesuatu hal penyebab akumulasi cairan di dalam kafum pleura itu atau di dalam rongga pleura yang disebut paru-paru basah. Tentunya tidak, kalau tidak ada apa-apa ya tidak akan terjadi itu. Pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan itu akumulasi cairan itu bertambah banyak gitu Mbak. Iya, soal kalau dulu Dok zaman saya waktu masih kecil itu nenek saya tuh selalu bilang gini kan, jangan tidur di lantai, jangan mandi di air yang terlalu dingin, nanti paru-paru basah gitu. Itu ternyata mitos doang ya Dok kayak gitu. Mitos itu ya Mbak, rasanya tidak seperti itu ya, karena tergantung latar belakang penyakitnya apa dulu gitu ya, bisa terjadi paru-paru basah. Nah memang ada di stigma masyarakat bahwa paru-paru basah itu kalau kita batuk produksi grok gitu disebut paru-paru basah, padahal itu bukan ya. Iya. Kalau paru-paru yang kalau misalnya kita sering tidur di lantai itu biasanya kita menghirup debu misalnya tungau atau itu bisa bikin batuk memang, apalagi kalau orang yang asma gitu ya menghirup debu-debu yang ada di lantai, ada tungau, ada zat-zat kimia dan lain-lain, itu memang bisa batuk jadinya, tapi bukan paru-paru basah. Iya. Ya. Jadi paru-paru basah itu komplikasi dari penyakit-penyakit tadi itu ya Dok ya? Iya, ada komplikasi yang saya tadi katakan bahwa ada komplikasi yang penyebabnya di luar paru. Ada yang betul-betul di dalam paru itu sendiri. Jadi ada komplikasi, ada yang penyebab di situ. Ya bukan komplikasi, gitu Mbak. Ya. Iya. Nah. Tapi kalau paru-paru basah ini dibiarkan Dok, itu mungkin nggak bisa meninggal atau gimana? Ya gini Mbak, paru-paru basah atau disebut efusi pleura dalam kedokterannya itu banyak sebabnya kan ya. Terus jenis dari cairannya sendiri ada yang disebut eksudat, ada yang transudat. Ya kalau eksudat itu biasanya karena infeksi dan lain sebagainya. Kalau transudat itu biasanya karena penyakit jantung dan lain sebagainya ya, yang saya katakan tadi hipoalbumin segala macam. Itu biasanya gejalanya adalah bertahap. Jadi dari ringan sampai berat. Kalau kita logika saja, kalau cairannya atau airnya bertambah banyak di dalam rongga paru itu makin lama akan makin berat. Nah, dari gejala itu tentunya akan berangsur dari sesak biasa, batuk, bergerak, batuk, tidur, terus bangun batuk. Karena sifat cairan itu adalah inginnya di bawah ya, sesuai dengan gravitasi. Kalau kita tiduran, itu cairan itu akan merembet ke atas ya. Kemudian kita duduk, cairan itu akan ke bawah. Pergerakan itu yang mengakibatkan pasien batuk terus. Kalau habis tidur, duduk, batuk, habis duduk, terus tidur, itu batuk. Karena gangguan dari, gangguan dari dinamika dari parunya. Gitu. Gangguan gerakan dan lain sebagainya karena terhalang. Makin banyak cairan itu akan makin sesak, makin batuk. Dan bahayanya apabila cairan itu banyak sekali, memang kalau hanya sebelah memang bisa lama prosesnya sampai dia penuh sekali baru dia merasa sesak sekali ya, banyak pasien yang seperti itu. Jadi sebetulnya cairan itu kalau udah ada gejala sesak, kemudian dada terasa berat, batuk, itu harus segera berobat. Kita takutnya adalah ada cairan atau disebut paru-paru basah itu. Kalau sudah berlebihan, sudah kelihatan di ronsen bahwa itu ada cairan yang sudah banyak, tentunya itu jalan keluarnya adalah dikeluarkan cairan itu, gitu loh Mbak.
Jadi tidak bisa dibiarkan menyiksa diri sendiri, kan kita kalau di sebelah gitu paru-parunya ya dapat cairannya di sebelah akan mendorong jantung ke arah yang berlawanan gitu. Kalau sebelah kanan cairannya tentunya akan mendorong jantung ke arah kiri, tentunya dia akan lebih sesak, nyeri dada dan lain sebagainya gitu, Mbak. Nah, kalau gejala awal, Dok, yang awal-awal banget dirasain oleh penderita paru-paru basah itu apa, Dok? Ya itu tadi, batuk, dan sesak, kemudian nyeri dada, bisa berat, terasa kalau dia hanya sebelah, terasanya lebih berat. Kita kalau pasien yang seperti itu biasanya dia ngerasa sebelah kiri berat. Kemudian kalau dia sebelah kiri ya, dia tiduran terus batuk, Dok, saya kalau dari tiduran terus duduk atau duduk terus tidur itu batuk karena goyangan cairan itu mengganggu gerakan dari paru-paru, jadi dia batuk gitu, Mbak. Jadi kita juga harus melihat juga penyebabnya apa, penyakitnya gitu loh. Di Indonesia ini yang paling banyak adalah penyebab adanya effusi pleura atau paru-paru basah yang ada akumulasi cairan itu yang banyak adalah karena TBC, kemudian kanker, kemudian pneumonia, kemudian kelainan-kelainan di luar dari paru-paru seperti hipoalbumin, sakit jantung, sakit ginjal, sakit hati, bisa saja terjadi akumulasi cairan di dalam dada itu, disebut paru-paru basah itu, Pak. Iya. Nah, kalau ketemu dengan pasien dengan paru-paru basah ini dokter ronsen dulu ya untuk memastikan. Ya. Biasanya kita ronsen atau betul-betul untuk memastikan apabila sudah terjadi yang banyak, kalau tidak ada ronsen pasiennya sudah sesak sekali, kemudian dari pemeriksaan fisik kita ketuk saja paru-parunya, gini ya Mbak, diketuk gitu ya, ketuk antara yang berisi cairan dengan yang tidak berisi atau yang kosong itu akan jauh berbeda, sama dengan kita mengetuk tong kosong ya. Kalau tong kosong itu nyaring kan, agak duk-duk gitu, nyaring. Tapi kalau tong itu berisi akan redup, jadi akan lebih suaranya tidak ada gitu loh. Hanya seperti kita mengetuk tong yang berisi air gitu. Tentunya kalau selanjutnya kita harus ronsen memang. Untuk diagnosa pasti biasanya saya kalau di klinik ya gitu, kalau kita yakin sudah ada cairan, kemudian di ronsen juga ada cairan, kita tusuk saja, kita di proof fungsi namanya, kita tusuk dari dada luarnya, kita sedot, kita akan melihat cairannya itu. Ada beberapa cairan jenisnya atau warnanya ya. Ada bisa kuning jernih, ada bisa merah terang, ada yang seperti darah, ada yang nanah, ada yang putih seperti lemak, kemudian ada juga yang hijau, ada hitam, bisa terjadi seperti itu. Itu macam-macam penyakitnya, Mbak. Nah, setelah dokter pastikan dia paru-paru basah, pengobatannya gimana, Dok? Ya, tentunya kita harusnya diopname pasien itu ya, dirawat di rumah sakit. Kita tentukan itu cairannya jenisnya apa. Jadi harus kita sedot cairannya, atau kalau sudah terlalu banyak, dia terlalu sesak, kita akan pasang selang. Namanya WSD, Water Seal Drainage. Jadi dipasang selang untuk mengalirkan cairan itu. Nah, cairan itu apabila nanah, ya itu harus dipasang selang itu. Tapi kalau cairan biasa seperti karena TBC ya, karena hipoalbumin itu tidak dipasang selang, tidak apa-apa. Pengobatan penyebabnya ya, jadi kita bisa pasang selang, bisa tidak. Tapi kalau mutlak pasang selang apabila cairan itu berupa nanah. Coba ya. Iya. Dok, sorry Dok, tadi suaranya agak hilang ya Dok ya. Tadi kan dokter sempat bilang, tadi suara hilang banget. Tadi dokter bilang ada yang pasang selang dan tidak pasang selang. Nah, kalau tidak pasang selang itu pengobatannya gimana Dok? Ya, pengobatannya itu disedot serial, namanya difungsi serial. Jadi 2 hari sekali disedot sampai berkurang sama sekali, kemudian penyebabnya diobati, insya Allah bisa kering sendiri seperti karena TBC, ya karena pneumonia. Itu biasanya karena tidak dipasang selang karena cairannya tidak begitu banyak. Gitu, Mbak. Iya.
Dokter kasih obat ini juga nggak dok? Minum? Apa? Kasih obat juga Kasih nggak? obat minum pastilah kasih obat yang diminum. Tentunya sebabnya itu harus diobati. Kalau sakit TBC ya tentu dia dikasih obat TBC, kanker tentunya di kemoterapi atau dikasih obat lain, pneumonia ya tentunya dikasih obat antibiotik dan lain sebagainya, Mbak. Oh, jadi dokter ngasih obatnya tergantung dari penyebab si paru-paru basah ini Iya, dok ya? betul sekali. Ya. Bukan obat yang khusus untuk paru-paru basah gitu, nggak ada ya? Nah, ya kalau obat yang khusus untuk paru-paru basah tentunya itu Mbak yang disedot dikeluarkan cairannya. Terus makannya. Itu obatnya. Kira saya ada obat dulu. Nah dok, itu berapa Iya. lama dok penyembuhan dari paru-paru basah itu dok? Nah, kalau cairannya biasanya karena TBC itu cepat. Kita kasih obat TBC dia bisa menghilang, ya. Yang lama adalah biasanya karena kanker, ya, karena tumor ganas. Tumor ganas itu bisa saja dia tidak bisa hilang. Jadi ngalir terus dikeluarkan terus. Nah, ada jalan salah satunya adalah mengelem. Jadi antara dinding dada dengan parunya itu dilem, namanya diplurodesis, dilem supaya tidak terjadi produksi yang berlebihan itu, ya. Jadi tapi ada efek sampingnya tentunya karena kalau dilem jadi paru-parunya sedikit kaku, sedikit tidak elastis jadinya ya karena dilem gitu loh ya. Jadi pelumasnya tidak ada lagi karena dilem. Itu obatnya, Pak. Selain tentunya yang paling penting adalah penyebabnya di terapi. Coba. Di lemnya tuh gimana dok caranya dioperasi, melalui proses operasi apa gimana dok? Biasanya begini, di lem itu kita masukkan obat ke rongga itu karena kita pasang selang ya, karena ngalir terus itu kan harus pasang selang. Ngalir terus kita berikan obat di dalam rongga itu. Kemudian kita sedot sekenceng-kencengnya pakai namanya tekanan negatifnya. Jadi sehingga antara paru dan dinding dada itu rapat. Jadi rapat ya, kemudian rapat. Setelah rapat kita biarkan rapat seperti itu sampai dia mengering. Akhirnya produksinya akan berkurang. Iya. Itu butuh waktu berapa minggu atau berapa hari nggak dok sampai dia betul-betul sembuh? Kalau TBC biasanya hanya beberapa hari sudah disedot, kita kasih obat TBC. Ya, obat TBC sendiri kan 6 bulan ya, lama. Tapi cairannya biasanya sudah berhenti kalau sudah disedot kita obati ya. Kalau kanker biasanya kalau dia ada cairan kita sedot sampai berkurang sekali, kemudian kita pulangkan, kita berikan obat juga bisa hilang juga. Tapi durasi waktunya kalau kanker itu akan lebih lama. Bahkan banyak kanker yang cairannya itu sulit diatasi, jadi ngalir terus. Kalau ngalir terus ya itu tadi diberikan lem itu, dilem gitu ya. Ya, kalau yang lain-lain seperti hipoalbumin yang saya katakan tadi ya, itu biasanya kalau albuminnya sudah membaik itu akan berhenti, akan hilang. Sakit ginjal, kalau ginjalnya baik akan hilang juga cairannya. Sakit jantung juga seperti itu, sama. Dengernya agak geli ya dok ya, dilem gitu. Iya, kalau bahasa kedokterannya diplurodesis gitu. Mungkin bayangan orang itu dilem itu diapain, direkatin pakai apa gitu mungkin dok ya? Iya, direkatinnya pakai obat, Mbak. Jadi obat, jadi antara paru dengan dinding dada itu dibikin luka. Ya, dibikin sedikit luka, kemudian luka itu antara paru dan dinding dada, lukanya dirempetkan, disembuhkan jadi keras, jadi nempel dia gitu. Tekniknya. Ada dampaknya nggak dok? Mungkin paru-parunya kerasa ada yang beda apa gimana gitu setelah ya, gitu? Kalau kita lem gitu ya, kalau kita lem biasanya kita ngomong sama ini sedikit agak berat kalau napas seperti itu. Jadi agak berat, ada terganggu dan lama. Terus kemudian nanti di fisioterapi dibiasakan dengan dia harus beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Iya. Nah setelah sembuh dok, setelah sembuh itu sembuh dia keluar dari rumah sakit. Itu dia ada nggak sih dok yang perlu dilakukan di rumah itu dok? Ya sebetulnya kalau sembuh, kalau dia sudah dari rumah sakit, kemudian sudah
cairannya sudah berkurang atau sudah nggak ada. Kalau TBC kan cepat ya, itu udah nggak ada. Cuman biasanya kalau masih ada, dokter itu menyarankan untuk tidak banyak bergerak dulu, karena kalau ketarik gitu ya, misalnya dia ngangkat tangan atau terlalu terlalu semangat untuk berolahraga gitu, sebenarnya belum dianjurkan, karena itu akan menarik dari jaringan yang ada di dinding dada, jadi akan terasa sakit kan. Jadi biasanya saya anjurkan jangan ngangkat berat, jangan kerja terlalu kuat, jangan bersuara terlalu lantang gitu ya, itu akan tertarik gitu. Kecuali kalau sudah sembuh, apalagi kalau TBC kan sembuhnya setelah 6 bulan gitu loh, Mbak. Hah? Lama banget ya? Iya, kalau TBC kan harusnya diobatinya 6 bulan. Iya. Iya. Nah, kalau udah sembuh dok, mungkin nggak sih dok balik lagi dok? Bisa saja balik lagi. Ya, biasanya kalau TBC bisa saja dia balik lagi. Tapi kalau kanker, ya biasanya juga terus-terusan, bukan balik lagi, malah dia terus-terusan gitu ya. Terus kalau hipoalbumin, misalnya karena kekurangan protein di dalam darah, kalau dia kekurangan lagi, timbul lagi. Kemudian orang yang sakit ginjal juga seperti itu. Bisa saja kalau dia dicuci darah terus ya, bisa terjadi cairan di paru-paru basah itu. Kalau dia nggak cuci darah bisa terjadi lagi gitu, Mbak. Iya. Nah dok, ada caranya nggak dok biar nggak terkena paru-paru basah dok? Ya tentunya tadi Mbak saya katakan bahwa ada penyebab penyakitnya. Jadi bukan penyakit paru-paru basah saja, bukan ya. Paru-paru basah karena TBC, karena kanker, karena hipoalbumin, karena pneumonia. Jadi penyebabnya, penyakitnya, intinya di mana penyebab itu yang harus diobati. Jadi bukan hanya kalau kita misalnya ada paru-paru basah kita hanya mengeluarkan cairannya, itu bukan jalan keluar, tetap dikeluarkan, tetapi obat penyebabnya atau etiologinya dari penyakit itu, dari cairan itu harus diatasi, gitu loh, Mbak. Berarti semua umur itu bisa kena paru-paru basah ini ya dok ya? Bisa, anak-anak bisa, dewasa tua bisa, tergantung penyakitnya. Jadi saya sih menghimbau bahwa kalau udah terasa seperti itu ya harus segera. Tapi jangan salah bahwa paru-paru basah itu bukan karena batuk berproduksi terus dahaknya banyak, itu bukan paru-paru basah itu ya. Jadi kadang-kadang mitosnya bahwa paru-paru basah itu grok-grok gitu ya, rasanya grok-grok. Kadang-kadang orang datang ke praktek misalnya, dok saya nih kok grok-grok, dahaknya banyak, bisa nggak disedot ya? Itu tidak, itu bukan paru-paru basah itu. Iya, itu memang kalau soal paru-paru basah gitu mitosnya masih banyak dok, yang kayak tadi saya bilang itu tidur di lantai, kedinginan, terus katanya rokok juga bisa dok gitu. Nah, rokok itu bukan ini, karena dia rokok itu penyebab kebanyakan 80% orang kanker paru itu perokok ya, tapi perokok belum tentu kena kanker paru. Nah, kanker paru itu banyak yang komplikasinya ada cairan di dalam kafum pleuranya, di dalam rongga pleuranya, jadi itu yang disebut paru-paru basah. Jadi memang penyakit yang kanker paru-paru kadang lebih banyak ke arah komplikasinya adalah efusi atau paru-paru basah gitu, Pak. Iya. Tentunya kalau merokok itu bukan menyebabkan itu, tapi intinya penyakitnya adalah kelainan paru-paru seperti kanker paru-paru. Oh, jadi mitosnya memang banyak ya dok ya? Iya. Iya. Nah dok, mungkin nggak sih dok paru-paru basah ini bisa menyebabkan kematian dok? Tentu saja. Kalau dia terlalu banyak, sebetulnya kalau dia paru-paru yang basah banyak itu mendesak jantung, kita sedot itu aman. Tapi yang menyebabkan meninggal adalah penyakitnya, seperti kankernya, gitu loh, TBC-nya, bukan karena
cairannya. Kalau cairannya itu kan sebetulnya cairan itu bertambah lama, bertambah banyak dan bertambah sesak. Tentunya pasien itu akan mengalami sesak yang bertahap dari hari ke hari, ya, dari minggu ke minggu itu akan bertambah banyak. Kita sedot dia akan nggak sesak, tapi penyakitnya harus diobati. Meninggalnya karena penyakitnya, Mbak. Kadang-kadang seperti itu, bukan kadang-kadang, kebanyakan ya seperti itu, tapi kadang-kadang juga karena cairannya terlalu banyak misalnya gitu. Yang bisa mengakibatkan kematian itu apabila cairan di dalam darah, di dalam rongga itu adalah darah. Itu yang banyak menyebabkan kematian itu, karena sebabnya apa? Trauma, misalnya kecelakaan, jatuh atau terbentur dadanya, itu disebut paru-paru basah yang isinya darah. Yang saya sebut tadi kan isinya darah, nanah, cairan biasa, ada cairan lemak, ada warnanya kuning. Kalau warnanya darah pekat, kita lihat harus diperiksa itu HB di cairan itu. Kalau HB di cairan itu mendekati atau lebih dari setengah HB yang kita ambil di pembuluh darah, tentunya itu disebut efusi pleura atau paru-paru basah karena darah. Disebut hematotoraks. Nah, hematotoraks itu penyebabnya adalah biasanya kebanyakan karena trauma, ya Mbak ya. Kemudian kanker juga bisa. Jadi itu harusnya kerjasama dengan bedah. Kalau dia trauma, tentunya traumanya harus Nah, yang bahaya kalau dia cairannya darah karena trauma dan darahnya menumpuk. Soalnya begini Mbak, bisa saja itu cairan itu numpuk di paru-paru, di rongga itu, di antara paru dan dinding dada itu sampai 5 liter Mbak. Nah, kalau dia perdarahan terus, tentunya berbahaya. Itu bisa menyebabkan kematian. Itu bisa sampai 5 liter itu dia berarti udah lama banget itu dok ya? Iya, lama. Bisa sebulan, bisa berapa minggu. Tapi kalau darah, bisa ada luka di dalam paru-parunya, di paru-parunya luka, di dindingnya luka karena trauma, kan itu bisa darah, bisa cepat kalau seperti itu, ya. Karena perdarahan karena kecelakaan misalnya, kebentur gitu Mbak. Jadi saya pernah bukan pernah ya, sering juga ya yang saya sedot sampai 3 liter, 4 liter, 2 liter, 1 liter gitu. Bisa terjadi itu. Itu kalau banyak kayak gitu tuh dokter sedotnya tuh sekali sedot aja atau bertahap dok? Tidak bertahap Mbak, bertahap. Pertama disedot kalau dalam ilmu kedokteran paru-paru, respirasi ya Mbak, kedokteran di paru-paru itu disedotnya 1 kali sedot maksimal 1 liter. Jadi kalau udah 1 liter, kemudian kita ini besok 2 hari lagi, selang 1 hari. Atau kalau kita sedot, pasiennya batuk yang sering kita berhentikan dulu sampai dia nggak batuk lagi, misalnya besok kita sedot lagi dan berangsur-angsur sampai. Tapi kalau sudah dipasang selang, itu biasanya karena banyak sekali ya dipasang selang. Nah, selang itu kan ngalir sendiri, dipasang permanen ya untuk beberapa hari. Permanen dipasang itu bisa dalam 1 hari bisa 2-3 liter. Itu karena itu selangnya kalau dia sesak batuk, sesak diklem diikat supaya nggak ngalir lagi, istirahat gitu, 1/2 liter 1 liter gitu. Ya, Mbak. Iya. Oke dokter, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya, saya menyampaikan bahwa pesan-pesan untuk teman-teman supaya kalau tiba-tiba merasa bahwa berat paru-parunya, kemudian tambah kurus, misalnya gejala TBC, yang banyak adalah di Indonesia ini TBC. Selama saya di praktek juga yang banyak TBC dan kanker. Ya, kalau usia muda biasanya karena TBC, tapi usia tua, perokok dan lain sebagainya itu biasanya juga kita waspadai terhadap keganasan ya. Tetapi sekarang ini semua penyakit yang menyangkut dengan sesak, batuk, kita harus waspada dengan COVID-19 ya. Jadi harus protokol kesehatan, jaga kesehatan, hidupkan biasa dengan PHBS. Ini sehat ya, kemudian makan bergizi ya. Tentunya kita juga harus berdoa supaya imunitas kita tinggi, jangan sampai
imunitas kita turun sehingga banyak penyakit masuk. Ya gitu saja Mbak. Jadi harus menguatkan antibodi kita. Kita harus jangan stres untuk saat ini ya. Baik. Oke Dokter Pat, terima kasih banyak ya Dok atas waktunya Dok ya. Sama-sama. Ya, sama-sama Mbak Dini. Iya, terima kasih Dok. Sampai ketemu lagi Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Pat. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa di hati berikutnya. Assalamualaikum.